Salam NKRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Menyelamatkan negara dengan hak angket itu tidak bisa ditunda lagi. Saudara, ada yang bilang bahwa keculasan Pak Kelurah itu bisa terjadi karena memanfaatkan celah kelemahan parpol-parpol yang ada. Atau bisa dibilang bahwa sistem perpolitikan yang sudah diobok-obok ini menjadi celah untuk berbuat apa saja, termasuk mengatur siapa saja yang akan menang dalam kontestasi Pilpres. Begitu bukan? Maka dari itu, kejadian ini adalah tanggung jawab bersama. Penguasa juga harus dikontrol dalam negara yang katanya menganut sistem demokrasi ini. Tanpa adanya kontrol, maka penguasa bisa berbuat lebih culas dari yang kita saksikan saat ini. Jadi, sebagai masyarakat yang menginginkan negara ini baik-baik saja dan sehat persaingan politiknya, maka harus segera serius digulirkannya hak angket itu. Jika benar-benar sudah mengumpulkan bukti-bukti, maka jalan selanjutnya adalah menyusun pola-pola yang seharusnya tidak bisa dihalang-halangi hak angket ini. Tindakan ini kan butuh keberanian dan pastinya butuh pengorbanan, dan tidak akan menutup kemungkinan akan banyak pihak yang dirugikan, tetapi itulah pengorbanan untuk menyehatkan sistem bernegara ini. Perlawanan masyarakat tidak mesti lewat jalur jalanan atau aksi unjuk rasa, tapi ada bentuk lain. Namun, memang tidak terlalu tampak sehingga dukungan masyarakat mayoritas akan sulit bekerja secara antusias. Tetapi turun ke jalan atau demo masih bisa merupakan gerakan penyampaian protes. Tetapi sayangnya, pihak yang didemo bisa jadi juga telah menggunakan jasa demo tandingan, maka potensi bentrokan dengan mudah bisa terjadi. Jangan sampai energi rakyat itu hasilnya sia-sia. Jadi, hampir semua celah sudah bisa dimanfaatkan. Dan inilah permainan orang-orang culas yang tetap ingin kekuasaan dalam genggamannya. People power bisa terjadi dengan beberapa syarat. Pastinya, syarat utama adalah keresahan masyarakat sudah pada titik puncaknya. Dan penguasa julas yang jeli akan melihat hal ini sehingga keresahan itu bisa ditahan dengan cara-cara yang terkesan baik, tetapi pada dasarnya adalah culas. Bahkan, penguasa culas ini bisa membentuk aksi joget-joget yang tampak riang gembira agar masyarakat lupa akan keresahannya itu. Namun bagaimanapun, hal itu sifatnya sesaat belaka. Hak angket wajib terjadi untuk membongkar semua kecurangan ini. Dan sudah pasti akan ada pihak-pihak yang lagi was-was dan khawatir jika benaran hak angket ini serius akan terjadi. Dan akan ada banyak kejadian atau peristiwa-peristiwa yang bisa saja membuat negara ini tidak stabil. Namun mau bagaimanapun, untuk bisa sembuh memang harus sakit terlebih dahulu. Bukankah negeri ini bisa dinyatakan merdeka karena sebelumnya pernah dijajakan? Maka dari itu, perjuangan adalah kewajiban yang harus terjadi agar memperoleh kemerdekaan itu. Sehingga kalau ingin negara ini benar-benar baik, maka
perjuangan rakyat dan wakilnya harus jor-joran. Tak perlu takut dan khawatir. Masalah itu berat di awal-awal saja. Kalau mampu melewatinya atau setidaknya ada perlawanan, maka kehidupan bernegara itu ke depannya akan ada perubahan yang lebih baik meskipun tidak sempurna. Setidaknya kita dikenal sebagai bangsa pejuang yang bahkan sudah dibacakan proklamasinya pun masih tetap berjuang. Nilai manusia akan dilihat dari berapa gigihnya perjuangan itu. Nurani sebagai anak bangsa yaitu tidak ingin melihat negeri ini dikuasai oleh satu keluarga saja. Karena negara ini bukanlah sistem kerajaan. Dan tentu saja kita tak ingin negara ini dikuasai oleh segelintir orang saja. Meskipun mengatasnamakan rakyat seperti yang pernah terjadi di masa Orde Baru. Kita tak mau itu lagi. Orde Baru sudah jelas hanya memperlambat negara ini menjadi negara maju. Maka kalau saat ini Orde Baru itu muncul lagi dalam bentuknya yang berbeda dan bernama Neo Orde Baru, maka rakyat harus waspada. Karena negara ini akan jadi sapi perahan yang terus bergejolak. Lalu Indonesia emas yang kita damba-dambakan itu hanya akan menjadi slogan semata, atau bisa jadi hanya khayalan semata. Misalnya, akan sangat lucu dan sadis sekali jika simbol IKN yang megah itu seperti mercusuar yang menyilaukan dan menarik perhatian negara lain. Namun alangkah ironisnya, begitu melihat lebih dalam, negara ini ternyata ada banyak kehidupan yang sangat memilukan dan sangat menjeritkan. Kehidupan memilukan itu seperti misalnya pengangguran yang masih terus merajalela, para pekerja yang tak pernah merasakan penghasilan yang cukup karena lapangan kerja memang dibatasi, sehingga persaingan antar rakyat jelata dan gontok-gontokan hanya untuk mendapatkan secuil kue-kue remah rengginang yang merupakan sisa-sisa buangan dari para kroni penguasa culas di bangsa ini. Dan hal yang paling memilukan itu juga adalah di dunia pendidikan. Dunia yang disetting sedemikian rupa hanya untuk mempersempit cara kita berpikir dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mereka hanya memenuhi bangunan-bangunan sekolah dengan kuantitas tetapi bukan kualitas. Keadaan ini seakan sangat disukai oleh penguasa culas karena mereka mudah dieksploitasi dan politik gentong babi sangat mudah untuk dilakukan. Indonesia ini tidak boleh seperti negara-negara besar semacam Amerika atau negara-negara Eropa lainnya yang tampak besar dan maju, tetapi banyak rakyatnya yang homeless alias tidak punya rumah layak, dan kehidupan sosial di beberapa daerah di negara yang katanya maju itu sangat dan amat memprihatinkan. Ada yang sakau di jalanan, ada yang terang-terangan menjarah, dan masih ada banyak hal lainnya yang kita temukan di negara-negara maju itu. Jangan sampai Indonesia akan terjadi seperti itu. Maka saat ini hak angket adalah wajib untuk mengobati penyakit kronis di sistem bernegara ini. Hak angket adalah jalan satu-satunya saat ini untuk memperbaiki negara ini. Dan ini adalah waktu yang tepat. Kalau ditunda, maka kerusakan akan semakin tajam dan masif. Dan kalau itu sudah terjadi, ya wassalam, Indonesia mungkin hanya jadi semacam perusahaan global, bukan negara yang Pancasilais.
negara yang dimiliki oleh para investor kelas kakap. Begitulah kira-kira. Mari kita gunakan logika akal sehat kita dan mari kita dukung DPR RI dalam menjalankan hak angket ini. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara.